Al-Habib Abdullah bin Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menggantikan ayahandanya yang bernama Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Habib Abdullah menggantikan ayahandanya yang bernama Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sebagai penerus, mengasuh dan memimpin pesantren yang diasaskan ayahandanya tersebut pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1364 Hijriah di Kota Malang, Jawa Timur. Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah melahirkan banyak ulama yang kemudian hari bertebaran di segenap pelosok Nusantara. Sebagian dari mereka telah mengikuti jejak langkah guru mereka dengan membuka pondok pesantren demi menyiarkan dakwah dan ilmu. Di antara murid Al-Habib Abdullah bin Faqih yang mendirikan pondok pesantren adalah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, pondok pesantren Ar-Riyad Palembang, dan Habib Muhammad Ba'bud, pondok pesantren Darun Nasihin Lawang. Al-Habib Abdullah sendiri lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau seorang tokoh pendidik dan guru yang sejati. Beliau merupakan ulama yang sangat menguasai dalam ilmu hadis dan menjadi rujukan umat pada zamannya. Sedangkan ibunya adalah Syarifah Ummi Hani binti Abdullah bin Agil. Al-Habib Abdullah bin Faqih merupakan seorang ulama pakar dalam ilmu hadis. Beliau adalah putra dan khalifah tunggal dari ayahnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang merupakan pendiri pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah li Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal 1364 Hijriah bertepatan dengan 12 Februari 1945 Masehi di Kota Malang, Jawa Timur. Pesantren ini telah melahirkan para ulama yang bertebaran menyebarkan Islam di segenap pelosok Nusantara. Sebagian dari mereka mengikuti jejak langkah gurunya dengan membuka pondok pesantren, madrasah ataupun majelis taklim demi menyiarkan dakwah Islam dan ilmu agama. Ayah dan anak sama-sama ulama besar, sama-sama min ahlil hadis, sama-sama pendidik ulung dan bijak. Merekalah Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah. Begitu besar keinginan sang ayah untuk mencetak anaknya menjadi ulama dan ahli hadis untuk mewarisi ilmunya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan keinginan Al-Habib Abdul Qadir tersebut. Sejak kecil Al-Habib Abdullah berada di bawah asuhan dan bimbingan ayahandanya. Antara keduanya terdapat keseimbangan, yaitu ketekunan sang guru dalam mengajar dan kegigihan sang murid dalam mengikuti petunjuk dari sang guru serta dalam menuntut ilmu. Selain kepada ayahandanya, beliau juga belajar kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di Jakarta yang dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur. Beliau adalah seorang yang alim dan sebagai tokoh ulama yang menjadi rujukan para ulama di zamannya. Keuletan dan kegigihan Al-Habib Abdullah dalam menimba ilmu amatlah sulit dicari tandingannya. Siang dan malam waktunya hanya dipergunakan untuk belajar. Ayahandanya yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih pernah mengatakan, "Aku telah mewariskan kepada putraku ini 41 cabang ilmu agama. Karenanya tidaklah mengherankan jika pada usia 7 tahun Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini sudah mampu menghafal Al-Quran, dan pada usia 20 tahun beliau telah mampu menghafal kitab hadis Bukhari dan Muslim lengkap dengan matan serta sanadnya yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdul Qadir sang ayah menginginkan agar putranya kelak ini menjadi pewaris ilmu yang dimiliki Al-Habib Abdul Qadir.
Maka dari itu Al-Habib Abdul Qadir pun berusaha keras mendidik sang anak agar menjadi seorang yang ahli dalam ilmu hadis. Wajarlah jika dalam usia relatif muda Habib Abdullah telah menghafal kitab-kitab induk dalam ilmu hadis. Tidak hanya sekedar menghafal hadis, Al-Habib Abdullah bin Faqih juga memperdalam ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadis berikut para perawinya. Juga ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu tentang para perawi hadis. Beliau juga menguasai ilmu jahr wa ta'dil, yaitu kriteria hadis yang dapat diterima sesuai persyaratan ilmu hadis. Dari kecerdasan dan keluasan Al-Habib Abdullah bin Faqih dalam ilmu hadis, maka beliau mendapat gelar honoris causa sebagai doktor dan profesor dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Sedangkan gelar profesor honoris causa dari Al-Jamaah Pakistan. Gelar tersebut diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Faqih karena memang pantas disandang dengan melihat kepakarannya dalam ilmu hadis. Setiap beliau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW selalu disebutkan pula sanad dan perawinya. Maka tidak berlebihan jika beliau menyandang sebagai muhaddis di zamannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sir keberkahan dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih dan juga ayahanda beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Al-Fatihah.